Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Semoga ibadah sholat subuh kita, sholat sunnah, zikir dan doa kita diterima dengan penerima terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kita bicara tentang akidah yang di dalamnya ada tauhid, kemudian ada beriman kepada para malaikat Allah. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Nam rukun iman itulah akidah. Terakhir 2 bulan yang lalu, karena bulan kemarin saya izin, kita mengkaji tentang beriman kepada takdir Allah. Hari ini kita mundur di bawahnya beriman kepada hari kiamat. Dan hari kiamat jamaah rahimakumullah terbagi 2, ada kiamat kubra, hancur luluhnya dunia ini, dan kiamat kubra, kematian kita masing-masing. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan man mata faqad qamat kiamat. Barang siapa yang sampai pada kematiannya, maka telah tegak kiamat bagi dirinya. Ini yang menjadi kajian kita pada poin kedua, kiamat sughra, kematian kita. Mengapa kita perlu belajar ilmu tentang kematian jamaah rahimakumullah? Karena sesungguhnya ketika salah menyikapi kematian, maka itu mendatangkan ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat, banyak juga di antara hamba-hamba Allah dalam kaitannya amaliyah ibadah kepada Allah sudah mantap, sudah oke. Tapi ketika datang kematian saudaranya atau keluarganya, istri tercinta, terkadang dia salah menyikapinya. Dia marah-marah, ngamuk-ngamuk, dia meratap, dia mukul, dia nyempak, dia ninju. Jamaah rahimakumullah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, laisa minna. Saya ulang yang hadis yang paling keras dulu. Ancaman kepada mereka yang meratapi kematian. Anna ihatu izalan tatul qubla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qadiranin wa irqun min jarab. Jika seseorang meratapi kematian orang yang dicintainya, lalu dia tidak sempat taubat kepada Allah sebelum tiba hari kematiannya, maka pada hari kiamat orang itu akan diberdirikan oleh Allah di padang mahsyar, dipakaikan kepadanya pakaian yang terbuat dari aspal, dari tek, dan luarnya dibungkus dengan baju dan besi. Jamaah rahimakumullah. Bukan orang tidak beriman, bukan tidak beramal, tapi dia salah dalam menyikapi kematian. Dia niyah merasa, ya Allah, kenapa anak saya ya Allah? Ya Allah, kenapa anak saya ya Allah? Ya Allah, kenapa suami saya ya Allah? Itu kalau yang istrinya cinta betul sama kita. Kalau setengah cinta, kok kamu nggak nangis sama? Udah lama saya tunggu. Kalau sini ibu-ibu insya Allah cinta semua ya. Jawabannya sedikit kan? Yang lain kayaknya ada ragu. Jadi kalau ada seorang wanita atau yang lainnya, anaihatul izalan tatul qubla mautiha tuqamu yawmal qiyamah. Pada hari kiamat ancamannya seperti itu. Kalau yang berikutnya dari sabina mandar berwujud basaka wujud wada api awal jahiliyah. Ancamannya kata Rasulullah, bukan golongan kami, bukan umat Muhammad. Keras ancaman ini. Apabila
pada Allah. Saya yakin kawan-kawan sering menyaksikan seperti itu, karena saya juga sering. Hari ibadah, sholatnya bagus, tapi ketika meninggal orang yang dicintainya ternyata dia salah menyikapinya. Kenapa? Barangkali dia tak belajar ilmu tentang kematian. Ada yang melonjak pintu, nendang kursi, mukul dada. Ada yang jambak-jambak rambut. Nah, Allah. Maka kita pelajari ilmu kematian itu sesungguhnya adalah dalam rangka kita memahami bahwa ini perkara penting. Kalau kita nggak belajar, maka boleh jadi kita akan juga bersifat berlaku seperti itu. Allah. Mengingat kematian adalah perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ingat mati itu bukan hanya ketika mendengar pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati itu. Ingat mati itu senantiasa. Bukan hanya waktu takziah, bukan hanya ketika kita melayat ke rumah duka, bukan hanya ketika mendengarkan pengumuman kematian, bukan hanya ketika melewati kuburan, tapi ingat mati senantiasa. Kenapa? Karena agama memerintahkan kepada kita aksiru zikra hazimil lazat al-maut. Banyak-banyaklah kalian, sering-seringlah kalian mengingat perusak kelezatan, penghancur kenikmatan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, harta, kedudukan, istri, anak-anak, suami adalah kelezatan dunia. Tapi ingat kata Rasulullah, perbanyaklah kalian mengingat seluruh yang kalian nikmati itu akan Allah hancur, Allah putuskan, Allah rusak. Jadi kematian kita. Fa innahu la yadkhuluhu ahadun fi dunya'is illa wasa'u alaihi. Tidaklah orang yang dalam kehidupan kesehariannya penuh dengan kesengsaraan, banyak penyakitnya, hidupnya miskin, lalu dia sering ingat mati, maka Allah akan melapangkan dadanya, mengurangi keresahan hati. Tidak lama kok ini hanya sampai pada hari kematian saja. Wala zakarahu fi sa'atin dayyaqaha alaihi, dan tidaklah orang yang hidupnya penuh dengan kelapangan, hartanya banyak, badannya sehat, lalu dia sering ingat mati, kecuali Allah akan membatasi kebahagiaannya. Kenapa? Kata para ulama, dia akan berpikir alangkah banyak yang harus saya pertanggungjawabkan dengan harta, dengan kedudukan dan lain sebagainya. Nah, jemaah rahimakumullah, agama memerintahkan mengingat mati itu sering-sering, bukan hanya waktu bertakziah. Dan bukan anjuran, tapi perintah. Diperintahkan untuk sering-sering ingat mati. Walaupun sebagian dari umat ini enggan bicara kematian. Udah lagi lah, ngomong yang lain aja, enak ngomong. Padahal harusnya sering duduk tafakur di teras rumah diam, membayangkan tibanya hari kematian itu. Jamaah rahimakumullah, di antara ilmu tentang kematian yang sering kita sebut dengan hakikat kematian ada beberapa hal. Dan kita semua insya Allah paham. Tapi terkadang pemahaman kita tidak mengantarkan kita untuk mempersiapkan hal itu terjadi. Hakikat kematian yang pertama, bahwa kematian adalah kepastian. Tidak ada yang pasti dalam kehidupan kita kecuali kematian kita. Dan kita pasti mati, dan kita yakin kita bakal mati karena teman kita, saudara kita, tetangga kita, umat terdahulu sudah mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jadi karena Nabi diingatkan ya Muhammad, sesungguhnya kau mati dan orang-orang kafir terus juga akan mati. Dan itu berlaku untuk kita juga. Sesungguhnya kita akan mati, tapi kita juga akan mati. Nah, persoalannya ternyata keyakinan bahwa kita bakal mati terkadang tidak menjadikan itu sebagai modal untuk persiapan kematian. Kita lebih serius menyiapkan kehidupan. Kurang tebel tempat tidur, ganti kasur yang baru biar mantap tidurnya. Kurang nyaman sofanya, ganti sofa yang baru biar empuk. Kurang lebar kamar mandinya, gedein lagi. Kita begitu serius menyikapi sesuatu yang bakal kita tinggalkan. Dan kita kurang serius menyikapi, mempersiapkan sesuatu yang
Itu yang sering terjadi. Padahal kita yakin kita bakal mati. Kita akan hidup pada kehidupan berikutnya. Sayangnya persiapannya tidak semaksimal ketika kita mempersiapkan untuk kehidupan dunia yang fana. Coba kita bayangkan diri kita masing-masing. Kurang mantap mobil ini ganti mobil baru. Ya, kurang enak kursi ini duduknya kelas ganti untuk dunia kita. Tapi untuk akhirat kita, terkadang untuk fasilitasnya saja dari hal yang paling sederhana. Di rumahnya sajadah untuk sholat tahajudnya tipis betul. Berbanding terbalik dengan fasilitas akhiratnya. Kalau masjidnya pakai baju koko, baju koko yang caleg sama jauh, tapi ke pesta, ya baju batik, ya gamisnya mengkilat berdelew 650.000, mukenanya 65.000. Pas mati lampu pula, kipas mati. Mungkin 65.000 kan dari sana bos, panas ya, gatel pula, garuk sana, garuk sini. Tadinya rencananya mau baca surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la, nggak jadi, kembali ke lagu lama. Inna a'toina, tuh apa semua kan? Hafal sekali surat Al-A'la. Kita pasti mati, tapi kita terkadang menyiapkan hari kematian itu tidak seheboh kita menyiapkan kehidupan dunia yang sementara ini. Sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Untuk dunia kita luar biasa kita keluarkan harta kita. Tapi untuk kehidupan keabadian kita terkadang kotak infak lewat 2.000 perak. Bakso zaman dulu 5.000 dia sudah infak 2.000. Bakso sekarang 15.000 dia masih 2.000. Persis lagu Maryam Belina. Aku masih seperti apa juga mama itu karena benar benar. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un, kata Allah. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan kami, kata Allah, akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Hidup adalah ujian, kata ahli filsafat. Yang baik ujian, yang mendapatkan keburukan ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada Allah lah semua kita akan kembali. Wa likulli qadin ajal, fa iza jaa ajalun la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu akan sampai pada ajalnya. Kita paham semua. Begitu banyak Allah membicarakan tentang kematian diulang-ulang dalam 5 kata yang maknanya sama. Allah sering mengatakan al-maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena Allah menggunakan kata ajal tadi. Walikul qadin ajal, fa iza jaa ajalun la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Karena Allah menggunakan kata wafat. Fa kaifa iza tawaffatumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Karena Allah menggunakan kata roji. Wa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi yang paling populer Allah menggunakan kata mati, ya Pak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillah. Hampir 100 kali 5 kata ini diulang-ulang dalam Al-Quran. Kata ulama Quran berarti itu perkara penting untuk diperhatikan. Ya.
Segala sesuatu itu kalau sering dibicarakan berarti itu viral bahasa sekarang. Penting untuk dibicarakan, penting untuk diingat, penting untuk diperhatikan. Jangan Allah, kepastian dia akan datang kepada kita dan Allah gambarkan dalam banyak kata, Allah gunakan dalam banyak kata. Poin kedua jamaah rahimahullah, bicara tentang hakikat kematian. Ada sesuatu yang paling dekat dengan kita. Tidak ada yang paling dekat dengan kita kecuali kematian kita. Anak kita mungkin sekarang merantau di Jakarta, di Jogja. Istri kita mungkin gak ikut ngaji karena dia halangan di rumah. Saudara kita jauh, mungkin rumahnya gak tinggal di kota bumi. Tapi kematian kita selalu bersama kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, sedang apapun kita. Jadi poin kedua, dalam kehidupan kita tidak ada yang paling dekat dengan kita kecuali kematian kita. Sehingga pada diri kita ini kata Rasulullah diciptakan oleh Allah 99 ancaman penyebab kematian kita. Musila benu Adam wa ila jandahu tis'atu wa tis'una maniyah in aqa'atul manaya wa qa'afil haram. Diciptakan di sisi-sisi atau pada anak cucu Adam kita ini 99 ancaman penyebab kematian kita. Darah tinggi, asam urat, stroke, jantung, paru-paru, dikumpul mobil, tabrak kereta, diterkam buaya, lagi mancing bau di rumah, tenggelam, stroke, kecelakaan kayak kemarin di Bandar Putih. Ya. Dia mengikuti kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, sedang apapun kita. Banyak jumlahnya. Nabi sampaikan angka 99 kata ulama hadis, bukannya sebatas itu. Itu untuk menggambarkan alangkah banyaknya wasilah perantara kematian kita. Yang paling sedih kan matinya karena keselak telepon. Buka puasa, ya, karena laparnya maksimal, teleponnya nggak dikunyah lagi, teleponnya memang keras pula, nggak pecah, nyangkut, lagi ini ngomong dari bakar keluar, anaknya kasih minum dari depan, minum, udah, nyangkut, ya, menjelang isya. Assalamualaikum. Innalillahi. Siapa? Itu wasilah. Kenapa? Kesana telepon. Kenapa itu wasilah? Dan kalau kita lolos dari 99 ancaman penyebab kematian itu kata Rasulullah, in aqa'atul manaya wa qa'abil haram, kita akan sampai ke finalnya, penutupnya 100 ke 100. Apa itu? Wa qa'abil haram, tua, rentah, mati. Sakit apa mbahnya? Memang sudah tua. Pernah dengar kalimat itu? Sering. Sakit apa beliau itu? Memang sudah tua. Nah, Allah, sesuatu yang paling dekat dengan kita, Allah ciptakan segitu banyak perantara wasilah kematian kita. Pelajaran yang kita dapatkan dari perkara ini adalah dimanapun kita berada, sedang apapun kita akan takut berbuat dosa dan maksiat. Walaupun kita lagi pelatihan di Bandar Lampung, Pak Haji, atau di Bandung sekalipun ada kesempatan untuk dugem. Di Bandung banyak kalau pilih, banyak. Tapi kita khawatir, takut jangan-jangan nanti saya mati di sini lagi. Kalau udah keluar itu udah ada besar, istri jauh, anak jauh, kawan jauh. Betul Bu? Nah ibu-ibu betul. Jauh dari laki ketemu mantan senyum juga, betul katanya. Tapi kalau ingat mati jemaah, takut kita buat maksiat udah bisa. Kenapa? Ada sesuatu yang mengintili saya kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, sedang apapun saya. Apa itu? Al-maut, al-ajal, al-wafat, al-roji, mati.
Dan dalam agama kita Islam, kata mati kata mulia. Jangan pernah mengatakan mati itu kasar. Bukan, mati itu mulia. Tiap hari Anda itu mengatakan tadi kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kita baca yang pakai kita itu. Yang kasar itu mampus jemaah. Yang kasar mampus. Mati udah. Sayangnya kita ini dipremi itu kata-kata kasar. Jangan rahimahullah. Poin berikutnya, hakikat kematian. Bahwa kematian itu sifatnya mengejar dan memaksa kita. Dia mendatangi kita, dia mengejar kita, dia memaksa kita, menjemput kita. Jangan rahimahullah. Jadi kita ini semua sedang dikejar oleh malakul maut. Siap terus kawan-kawan, saya siap, yakin apa? Ibu-ibu kemarin dia ada sedih, kita siap. Sudah saya ada ragu-ragu, belum banyak orang siap. Takut pada kematian wajar, tapi jangan sampai takutnya itu karena khawatir berpisah dengan istri, harta, keluarga. Takutnya kenapa dengan kematian? Takut belum kumpul kalau belum mati. Kenapa takut dengan kematian? Khawatir dosa-dosa belum diampuni oleh Allah. Tapi kalau takut dengan kematian karena akan meninggalkan harta, takut yang bermasalah itu. Ya rahimahullah, Allah sampaikan aynama takunu yurikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, nyumput dimanapun kamu, maka kematian itu akan mendatangimu walaupun kamu sembunyi dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sang malakul maut itu akan datang walaupun kita tinggal di benteng dijaga tentara pakai M16 semua. Karena dulu zaman dulu diceritakan dalam kitab-kitab klasik itu ada raja-raja yang saking takutnya pada kematian, dia bangun benteng tinggi kokoh istananya, lalu tentara menjaga di luar dan di dalamnya. Nanti kalau malaikat mau datang kalau sudah tidak radio. Tapi tidak bisa Allah sampaikan. Aynama takunu yurikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah An-Nisa 78. Di mana saja kamu berada, sesungguhnya kematian itu akan mendatangimu, memaksamu, menjemputmu, walaupun kamu sembunyi dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Seorang kaya di zaman dulu, saking takutnya dia pada kematian, dia siang istirahat di kebun kurmanya santai, jadi ngopi-ngopi bahasa kita. Dijaga oleh penjaga-penjaga di dalam kebun, di luar kebun. Lagi santai dia makan kurma dengan nikmat, lelehan santai, malaikat maut mendatanginya. Marah, bukan siapa kamu ini? Kurang ajar kamu. Masa kamu sama Allah dan penjaga-penjaga saya? Apa kata malaikat maut? Aku adalah makhluk yang tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun yang aku datangi. Langsung ingat dia orang beriman juga. Oh, malaikat maut bukanlah kok ini. Langsung dia mengatakan la ilaha illallah. Jamaah dia mendatangi kita. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun." Al-Jumu'ah ayat 8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya. Kita ini secara umum takut mati. Batuk dikit, botrek. Demam dikit, prostata. Pening dikit, paramel. Menggigil, kerokan. Agak parah dikit, dokter Yudi. Ya. Takut kita. Coba lagi mas.
Qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi was syahadah. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian, mendatangi kalian, menjemput kalian, memaksa kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib dan yang nyata. Lalu akan diberitakan kepada kalian apa-apa yang telah kalian kerjakan. Jamaah yang mulia. Kalaupun kita sedang di rumah kita, ketika hari itu memang sudah ketentuannya kita berjumpa dengan Allah di satu tempat yang telah Allah siapkan, maka kita akan keluar dari rumah kita mendatangi tempat itu. Qul law kuntum fi buyutikum lawallazina kutiba alaihimul qatlu ila maqadihim. Katakanlah, sekiranya kalian sedang berada di rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah datang hari kematiannya, dia akan menuju kepada dia tempat dia mati, tempat dia terbunuh, tempat dia berjumpa kembali kepada Allah. Harinya besok itu anak itu akan wisuda di dunia. Kota Bumi ini saja kita sebutkan. Besok dia mau wisuda. Ayah, ibu, adik-adik, anak tua laki-laki. Bangga anak tua laki-laki.